Hukum lingkungan kepidanaan. Di kalangan ahli hukum, sampai sekarang masih sering terjadi perbedaan pendapat mengenai penggunaan istilah hukum pidana lingkungan dan hukum lingkungan kepidanaan. Bahkan kadangkala digunakan secara bergantian, tetapi dengan maksud yang sama, yaitu aspek pidana dari hukum lingkungan. Jika dari perspektif hukum pidana, maka tidaklah salah menggunakan istilah hukum pidana lingkungan. Sebaliknya, jika dari perspektif hukum lingkungan, maka yang digunakan adalah hukum lingkungan kepidanaan. Delik lingkungan dan unsur-unsurnya. Bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system seperti Belanda, Jerman, dan termasuk Indonesia, walau tidak sepenuhnya, maka asas legalitas menjadi sandaran utama dalam penerapan hukum pidana. Berdasarkan asas ini, tidak semua perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau strafbare delik, kecuali jika perbuatan dan atau akibatnya itu dilarang dan diancam dengan pidana dengan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam UU PPLH 2009, ketentuan pidana diatur dari pasal 97 sampai pasal 190. Dari ketentuan tersebut, secara umum rumusan delik lingkungan dikualifikasikan dalam delik material dan delik formal. Rumusan delik material terdapat dalam pasal 99, 98, dan 112. Sementara rumusan delik formal terdapat dalam pasal 100, 111, 113, dan 115. Pasal 98 sampai 99 UU PPLH 2009 merumuskan delik lingkungan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami yang berikutnya, yaitu sanksi ancaman hukum pidana lingkungan. Perumusan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi ancaman pidana karena secara teoretik sanksi pidana ini bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum lingkungan. Sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi atas ketidaktaatan terhadap norma-norma hukum lingkungan, sebagaimana dikemukakan Gustav Biesefeld dalam bukunya, yaitu Criminal Enforcement of Environmental Law. Penerapan sanksi ancaman pidana, penjara, dan denda tersebut bersifat kumulatif, bukan bersifat alternatif. Bahkan menurut pasal 177 UU PPLH 2009, maka ancaman pidana terhadap pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 huruf B, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan yang mengandung ancaman pidana yang tidak serasi dengan ketentuan pasal 97 sampai 120 UU PPLH 2009. Penyelesaian secara yuridis sebagai pegangan bagi aparatur penegak hukum lingkungan dapat digunakan salah satu adagium dalam ilmu hukum berikut. Yang pertama, lex specialis derogat legi generali, B. lex superior derogat legi inferior, dan C. lex posterior derogat legi superior. Penggunaan adagium ini merupakan solusi dalam hal terjadi konflik norma hukum. Tetapi penerapannya pun tidak boleh sama, melainkan secara case by case. Artinya tidak semua kasus disharmoni rumusan sanksi diselesaikan yang sama, melainkan dicarikan adagium sebagai penyelesaian yuridis yang terbaik. Di Indonesia berdasarkan pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUH
KUHPH, maka badan hukum tidak dapat dipidana. Menurut pasal ini, yang dapat dipidana adalah pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris. Ketentuan umum ini mendapat pengecualian dalam hal terjadinya tindak pidana khusus seperti tindak pidana ekonomi dan tindak pidana subversi. Untuk itulah pertanggungjawaban pidana korporasi sudah dimuat sejak tahun 1955 yang tertuang dalam pasal 15 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Dari ketentuan pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi tersebut, diketahui bahwa perbuatan pidana tidak saja dilakukan oleh subjek hukum manusia, tetapi dapat juga oleh suatu badan hukum. Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi mengandung persamaan dengan Writ of the Economist Deliction 1950 yang berlaku di Belanda sebagaimana telah diubah dengan Wet van 4 Februari 1994. Melalui perubahan terhadap Wet tersebut, Wet of the Economist Deliction diberlakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran persyaratan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Baik, saya Faralisa Zakia Sulaiman akan menjelaskan slide selanjutnya. Sebagai subjek hukum pidana, maka korporasi dapat dikenakan sanksi pidana dalam bidang lingkungan. Untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana, badan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut Muladi perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, korporasi mencangkup baik badan hukum maupun non-badan hukum seperti organisasi dan sebagainya. Yang kedua, korporasi dapat bersifat privat dan dapat pula bersifat publik. Yang ketiga, apabila diidentifikasikan bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Yang keempat, terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan breach of statutory or regulatory provision. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggung jawab dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasikan, dituntut, dan dipidana. Keenam, segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan corporate death penalty atau corporate imprisonment, yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha. Yang ketujuh, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan. Yang kedelapan, pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memerhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan melalui kebijakan pengurus atau para pengurus yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut. Dalam UU PPLH tahun 2009, tanggung jawab pidana korporasi diatur dalam pasal 116, 117, dan pasal 118. Menurut pasal 116 UU PPLH tahun 2009, tanggung jawab pidana badan hukum dapat diberikan kepada badan hukum atau badan usaha dan atau
orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memerhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Dari ketentuan pasal 116 UU PPLH tahun 2009 jelas sekali bahwa tanggung jawab pidana badan hukum dapat diberikan baik kepada badan hukum itu sendiri maupun pengurus badan hukum. Bahkan, sesuai ketentuan pasal 118 UU PPLH tahun 2009, sanksi pidana terhadap badan hukum dapat diberikan kepada pengurus yang berwenang mewakili badan usaha baik di dalam maupun di luar pengadilan. Khusus kepada orang yang memberi perintah atau pemimpin tindak pidana sanksi pidana ini menurut pasal 117 diperberat dengan 1/3.